Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Raihana dengan NIM G0234041 dari kelompok A7. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa struktur anatomi di bagian truncus cerebri dan cerebellum. Nah, jadi apa yang akan saya bahas? Jadi yang saya bahas adalah ketika seseorang itu mengalami keluhan sulit menjaga keseimbangan, sulit berjalan, langkahnya pendek, kemudian badannya bungkuk serta tangannya tremor, itu kira-kira apa yang terjadi dan bagian tubuh mana yang terdapat masalah? Kemudian kira-kira penyebabnya itu apa? Nah, jadi yang pertama saya bahas adalah kemungkinan penyebab kelainan. Jadi kemungkinan penyebab kelainannya adalah penyakit Parkinson. Parkinson apa sih? Jadi, Parkinson atau paralisis agitans ini merupakan akibat dari kerusakan yang menyebar di bagian substansia nigra pars compacta yang mengirim serat-serat saraf pelepas dopamin ke nukleus caudatus putamen. Nah, penyakit ini ditandai oleh apa? Jadi tandanya itu adanya rigiditas atau kekakuan otot-otot tubuh, kemudian tremor yang involunter, lalu kesulitan besar untuk mengalami pergerakan atau biasanya disebut akinesia, dan postur yang tak stabil. Nah, jadi ada kelainan di sininya. Nah, letak anatomisnya itu ada di mana? Jadi, Parkinson ini kan gangguan pada ganglia basalis, khususnya di substansia nigra pars compacta. Nah, jadi pada kelainan ini tuh sel sarafnya di substansia nigra tuh mulai mati atau mengalami kerusakan. Jadi dia mengakibatkan penurunan produksi dopamin seperti yang disebutkan di slide awal tadi, yang menyebabkan gejala seperti yang disebutkan tadi, tremor, kemudian jalannya tidak stabil, dan lain-lain. Nah, jadi letaknya di mana? Substansia nigra ini terletak pada truncus cerebri, tepatnya di subthalamus yang terletak di inferior thalamus dan tegmentum mesencephaly. Nih, jadi ada di sini. Dia di inferiornya thalamus. Kemudian saya akan mulai menjelaskan tentang anatomi. Yang pertama yaitu pons. Jadi, pons ini terletak di inferior mesencephalon dan superior medulla oblongata. Dia panjangnya sekitar 2,5 cm. Nah, kenapa diberi nama pons? Dia ini artinya jembatan, seperti jembatan yang menghubungkan kedua hemisferium cerebelli. Jadi dia ini kayak sebagai penghubung, begitu. Nah, pons ini melekat pada cerebellum melalui 3 pedukuli cerebellaris. Nah, jadi pons ini permukaan anteriornya itu cembung dari satu sisi ke sisi, menunjukkan banyak serabut saraf itu melintang dan konvergen pada masing-masing sisi membentuk peduncularis cerebellaris medius. Nah, di garis tengahnya ini terdapat alur dangkal yang disebut sulcus basilaris yang ditempati oleh arteri basilaris pontis. Nah, ini bisa dilihat dari pars basilaris pontis bagian depan, dan ini pars tegmentalis pontis bagian belakang. Nah, tadi kan udah disebutkan tuh ada bagian depan dan belakang. Nah, jadi ini aku bakal jelasin yang depan dulu, atau pars basilaris pontis. Nah, jadi brachium pontis atau pedunculus cerebralis media ini merupakan tempat keluar nervus trigeminus atau nervus 5. Nah, di sini terdapat sulcus bulpontinus. Dia ini merupakan tempat keluar nervus abducens atau nervus 6. Kemudian terdapat sulcus basilaris pontis. Dia merupakan tempat arteri basilaris. Nih, jadi ini ada sulcus bulpontinus dan sulcus basilaris pontis. Lanjut ke bagian yang belakang atau pars tegmentalis pontis. Nah, jadi di sini terdapat colliculus facialis dan stria medullaris. Colliculus facialis ini merupakan tempat genu interna nervus facialis, nucleus nervi abducens. Nah, kemudian kalau yang stria medullaris ini merupakan tempat nuclei vestibularis dan cochlearis dan salivatorius. Nah, tadi kan udah dijelasin bagian-bagian dari pons. Sekarang aku bakal jelasin tentang fungsinya. Jadi fungsi pons itu apa? Jadi dia akan mengandung tractus ascendens et descendens. Nah, dia ini fungsinya yaitu nuclei pontinus merelae impuls saraf dari area motoris cortex cerebri ke cerebellum. Dia ini mengandung nuclei vestibularis yang berguna untuk keseimbangan.
dia mengandung pusat respirasi bersama dengan medula oblongata. Nah, di sini tuh terdapat nuclei nervi cranialis 5, 6, 7, dan 8. Nih. Nah, kemudian lanjut ke anatomi medula oblongata. Nah, jadi medula oblongata ini membentang dari sulcus spontinus inferior hingga medula spinalis yang berakhir setinggi foramen occipital magnum. Nah, jadi panjang medula oblongata ini sekitar 3 cm. Nah, aspek ventral dari medula oblongata itu terdapat visura mediana anterior yang dibatasi pinggirnya oleh piramis atau dibentuk oleh tractus corticospinalis yang nanti sebagian besar akan menyilang membentuk decussatio pyramidium. Nah, ini untuk medula oblongata tampak depan dan ini tampak belakang. Oke. Nah, pada bagian posterolateral piramis itu terdapat oliva yang merupakan elevasi berbentuk oval karena adanya nucleus olivarius inferior. Nah, di posterior oliva ini terdapat pedunculus cerebralis inferior yang menghubungkan medula oblongata dengan cerebellum. Pada aspek posterior, bagian setengah kranialnya ini membentuk bagian dasar dari ventriculus quartus. Nah, pada bagian bawah aspek posteriornya ini terdapat sulcus medianus posterior. Pada sisi sulcus medianus posterior ini terdapat penonjolan yang disebut tuberculum gracilis. Yang di sebelah lateralnya lagi itu terdapat tuberculum cuneatus. Terdapat tepat di lateral tuberculum cuneatus ini ada tuberculum cinereum yang dibentuk oleh tractus descendens nervi trigeminalis. Nah, medula oblongata ini fungsinya apa? Jadi, medula oblongata ini mengandung tractus ascendens et descendens. Nah, sentrum medularisnya ini merupakan nuklei yang terlibat dalam fungsi kontrol denyut jantung, tekanan darah, respirasi, batuk, menelan, dan muntah. Di sini terdapat nuklei nervi cranialis 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian lanjut ke anatomi cerebellum. Nah, jadi di cerebellum ini dia merupakan bagian terbesar kedua setelah cerebrum. Jadi yang pertama paling besar tuh cerebrum lalu cerebellum. Nah, si cerebellum ini dipisahkan dari cerebrum oleh tentorium cerebelli. Nah, cerebellum terletak di fossa cranii posterior, di posterior ventriculus quartus, pons, dan medula oblongata. Cerebellum ini berhubungan dengan bagian posterior truncus cerebri melalui bekas simetris yang disebut pedunculus cerebellaris superior, media, dan inferior. Nah, ini terdapat ada bagian anterior lobe, posterior lobe, kemudian flocculonodular lobe juga ada. Lalu struktur eksternal cerebellum ini terdiri dari cerebellum kan terdiri dari dua hemisferium cerebelli yang dihubungkan oleh garis tengah oleh vermis. Nah, di permukaan cerebellum berlipat-lipat itu disebut folia yang berorientasi melintang dan dipisahkan oleh fisura-fisura. Nah, cerebellum ini dibagi menjadi 3 lobus utama, yaitu lobus anterior, lobus posterior, dan lobus flocculonodularis. Nih, seperti yang aku sebutkan tadi, bagian-bagiannya ada ini. Anterior, posterior, dan flocculonodular. Kemudian, setelah struktur eksternal, sekarang struktur internal. Jadi, cerebellum terdiri dari lapisan luar berupa substansia grisea, yaitu cortex cerebelli, dan bagian dalamnya berupa substansia alba. Nah, substansia alba ini di dalam gambarannya tampak seperti pohon, disebut arbor vitae. Nah, substansia alba sebagian besar ini terdiri dari serabut aferen dan eferen yang berjalan dari dan ke korteks. Nah, di dalam substansia alba ini terdapat 4 pasang nuklei cerebelli. Nah, cerebellum ini ada bagian-bagiannya. Jadi yang pertama ini ada archicerebellum, kemudian paleocerebellum, lalu neocerebellum. Yang pertama archicerebellum. Dia ada pada lobus flocculonodularis dan lingula yang mengandung nucleus fastigius untuk keseimbangan. Kemudian yang kedua ada paleocerebellum. Dia ini pada lobus anterior.
yang mengandung nukleus emboliformis et nukleus globosus untuk tonus otot. Kemudian yang terakhir ada neocerebellum, dia pada lobus posterior yang mengandung nukleus denatus untuk kemampuan gerakan terambil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Nah, fungsi-fungsi bagian dari cerebellum adalah, jadi tadi archi cerebellum ini lengkapnya untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima impuls rotasi dari labirin, kemudian stimulasi terhadap stimulasi suhu. Kemudian untuk paleocerebellum, dia ini mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh, dan neocerebellum fungsinya untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan penghentian, serta gerakan halus tangan. Nah, selesai tentang penjelasan saya mengenai anatomi dari truncus cerebri dan cerebellum. Kemudian saya tadi juga sudah membahas tentang penyakit Parkinson. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.